Oke anak-anak semuanya, kita langsung saja bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, benua Asia merupakan benua terluas di dunia dan terdiri atas banyak negara, termasuk negara Indonesia. Setiap negara yang berada pada benua tersebut memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga telah lama terjadi interaksi antar negara-negara di Asia. Bentuk interaksi tersebut terlihat dalam berbagai wujud, seperti perdagangan, penyebaran agama, dan politik. Nah, selain itu, negara-negara di benua Asia juga menjalin interaksi dengan negara-negara di benua lainnya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat. Nah, setelah kalian akan menonton video ini dan nanti kita akan ikuti sesi Zoom, kalian bisa. Yang pertama, menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Lalu yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Dan yang kelima, menyebutkan pembagian region atau wilayah benua Asia dan benua lainnya. Oke, kita langsung saja masuk A, letak dan luas benua Asia dan benua yang lainnya. Nah, seperti yang terlihat di gambar, itu adalah benua-benua yang ada di dunia. Ada berapa benua? Ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan Antartika. Nah, anak-anak jangan bingung karena banyak referensi yang membahas benua-benua di dunia. Nah, kali ini kita di buku kita akan membahas 5 benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, Australia, dan Amerika. Ya, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Oke. Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Nah, kenapa seperti itu? Karena contohnya benua Asia dan Eropa itu kan dia satu daratan. Nah, di sini Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda walaupun masih dalam satu massa daratan yang menyatu. Yang menjadi pemisahnya itu adalah budayanya, yaitu budaya Eropa dan benua Asia, dan budaya Asia itu berbeda. Makanya para ahli geografi itu tidak hanya benua ini bukan hanya istilah fisik, tapi juga menyangkut aspek budaya. Jadi yang menjadi pembeda antara Asia dan Eropa, walaupun masih dalam satu daratan, ya Asia dan Eropa kan di sini nak satu daratan ya, dia masih menyatu. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu aspek budaya, seperti itu. Oke, kita langsung saja yang pertama, letak dan luas benua Asia. Nah, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Ya. Nah, di sini ada wilayah-wilayah, pembagian wilayah-wilayah yang ada di benua Asia. Itu ada 5 pembagian wilayah. Ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Nah, masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan aspek fisik wilayah. Nah, oke anak-anak semuanya, apa-apa saja negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah, ini akan menjadi tugas kalian untuk minggu depan. Oke, baik, langsung saja. Selanjutnya yang kedua, letak dan luas benua Amerika. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Nah,
Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Nah, juga ada pembagian wilayahnya. Amerika ada 4, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Oke, ini akan dijadikan tugas minggu depannya. Negara-negara apa yang ada di benua Amerika Utara, Tengah, Selatan, dan Kepulauan Karibia. Baik, selanjutnya, letak dan luas benua Eropa. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan Asia, seperti yang tadi disebutkan ya. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu Pegunungan Ural. Namun, umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya, kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Nah, benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jika dilihat letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Oke, selanjutnya. Nah, benua Eropa itu tadi sudah Miss bilang ya, jika dilihat dari luar wilayahnya itu beriklim tropis. Ya, benar. Oke, artinya apa? Iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis. Nah, subtropis dan sedang. Karena posisinya benua Eropa itu mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Oke. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Nah, negara-negara bagiannya akan menjadi tugas kalian minggu depan. Oke, yang keempat, letak dan luas benua Afrika. Nah, Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Nah, ini artinya benua Afrika dilewati garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Oke, keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dikelilingi plato. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Nah, benua Afrika ada 5 pembagian wilayah atau region: Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Selatan, Afrika Barat, dan Afrika Timur. Oke, yang terakhir, letak dan luas benua Australia. Nah, Australia terletak pada 113 derajat bujur barat sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan posisi Indonesia. Nah, sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Oke, luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua merupakan keunikan lainnya dari benua Australia, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Nah, meskipun demikian, sekitar 2/3 wilayahnya itu berupa gurun. Ya. Oke, nah pembagian wilayah Australia itu ada negara-negara bagiannya. Nah, di sini kalian Miss minta nanti tuliskan nama negara bagian dan lalu nama-nama kotanya. Oke. Baik, apa tugas kita? Tugasnya adalah yang pertama, identifikasi negara-negara bagian dari benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Pilih salah satu benua dan buat dalam bentuk tabel. Jadi tadi yang Miss bilang, ada negara-negara bagian masing-masing benua itu. Silahkan kalian pilih salah satu benuanya, lalu kalian identifikasi nama negara-negaranya.
Oke, paham? Lalu yang kedua, tuliskan urutan benua dari yang terluas. 2 itu saja soalnya. Ya, jika tidak paham dengan soalnya, nanti bisa kalian tanyakan pada sesi Zoom.